Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi bidang koordinat kartesius. Namun pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan materi kita, yaitu mengidentifikasi langkah-langkah untuk menggambar titik pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang koordinat kartesius. Setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan adik-adik dapat mengidentifikasi langkah-langkah untuk menggambar titik pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua yaitu adik-adik dapat mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang koordinat kartesius. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Adik-adik sudah tahu belum bagaimana langkah-langkah menggambar titik pada koordinat kartesius? Mari sama-sama kita gambar titiknya ya. Misalkan kita mau menggambar titik A, yaitu 3, negatif 5. Yang pertama kita mulai menggambar dari titik asal, yaitu 0,0. Yang kedua, jika X-nya adalah 3, maka kita geser ke kanan 3 satuan. Kemudian jika Y-nya negatif 5, maka kita geser 5 satuan ke kiri. Kemudian ketemu titiknya dan kita tandai. Mudah kan adik-adik? Sekarang kita belajar tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Sekarang kita amati gambarnya bersama-sama. Tentukan A posisi pasar terhadap pos utama, B posisi pasar terhadap toko roti. Untuk menjawab pertanyaan yang A, kita cari posisi pasar terhadap pos utama. Dikarenakan pos utama terletak pada titik asal, maka sama saja kita mencari posisi pasar terhadap titik asal. Jadi posisi pasar terhadap pos utama adalah 3 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Sekarang kita lanjut yang B, yaitu mencari posisi pasar terhadap toko roti. Untuk mencari jawabannya, kita identifikasi terlebih dahulu. Pasar memiliki titik koordinat yaitu negatif 3,2 dan toko roti memiliki titik koordinat 2,3. Kemudian kita cari selisihnya. Untuk mencari selisihnya ini, kita kurangkan. Kita anggap saja bahwa negatif 3 adalah X1 dan 2 adalah X2. 2 adalah Y1 dan 3 adalah Y2. Maka X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Sama dengan negatif 3 dikurangi 2 dan 2 dikurangi negatif 3, maka hasilnya negatif 5, negatif 1. Karena X yang didapat yaitu negatif 5, maka geser 5 satuan ke kiri. Dan Y yang didapatkan adalah negatif 1, maka geser 1 satuan ke bawah. Jadi posisi pasar terhadap toko roti adalah 5 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Bagaimana, mudah kan adik-adik? Sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan dulu untuk gambar A. Gambar A ini terdapat garis yang berwarna biru, yaitu garis L1, L2, L3, dan L4. Garis-garis tersebut yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya kita perhatikan untuk gambar B, yaitu terdapat garis berwarna hijau, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis tersebut yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Dan yang terakhir kita perhatikan gambar yang C, yaitu terdapat garis berwarna merah, garis N1 dan N2.
Garis-garis tersebut yaitu garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Dan sekarang kita lanjut materi terakhir kita pada pertemuan hari ini, yaitu mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang koordinat kartesius. Jarak antara dua titik ialah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Misalnya titik A dengan titik B. Maka jarak antara titik A dan titik B ialah panjang garis AB. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Misalkan, titik A yaitu yang terdiri dari koordinat X1 dan Y1, dan titik B yang terdiri dari koordinat X2, Y2 ialah dua buah titik pada bidang koordinat pada gambar di samping. Maka garis yang terhubung dari A sampai B tersebut ialah disebut jarak antara dua titik pada bidang koordinat kartesius. Untuk contoh soal tentang jarak antara dua titik pada bidang koordinat kartesius akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah adik-adik, cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Adik-adik tetap semangat belajar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.